Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Rizkyani Putri bisa menyapa Anda. Dan ini sesuatu yang istimewa karena apabila kita bicara tentang rukun Islam, satu di antaranya yang seringkali kita tunda atau bahkan sampai terlupa adalah menunaikan ibadah haji. Hari ini senang sekali karena kita akan berbincang seputar mudahnya berhaji, bisa daftar dari rumah bersama dengan founder Koperasi Syariah Tabung Haji Umroh, Bapak Haji Yulianto, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan umur. Amin, ini yang kita harapkan. Bicara soal keberkahan, bicara soal kesehatan, sehat adalah salah satu bentuk berkah yang bisa kita jaga. Betul. Tapi ada satu hal yang kemudian belakangan ini cukup menggelitik karena Masjidil Haram sedang dibatasi jumlah tamu yang boleh berkunjung, sementara keinginan umat muslim untuk berumroh dan nantinya berhaji sedemikian besar. Ya, ini kita tentunya harus mengoreksi diri sendiri atau mawas diri ketika adanya wabah pandemi diturunkan oleh Allah di muka bumi. Lalu saat ini Indonesia termasuk 20 negara yang masyarakatnya untuk sementara tidak diizinkan untuk berumroh. Jadi kita termasuk yang dilarang. Nah, di balik wabah yang diturunkan oleh Allah, di balik kita ada keterbatasan ibadah, sesungguhnya keadilan tetap ada. Kenapa? Memang yang ibadah saat ini dibatasi. Tetapi yang maksiat juga berhenti. Gitu lah. Ini luar biasa. Jadi permasalahannya apa? Kalau maksiat berhenti, niscaya alam ini akan bertakbir dan bersyukur. Tetapi kalau untuk ibadah kan tidak harus di masjid. Bahkan ibadah di rumah pun tidak ada masalah. Bahkan Nabi dalam suatu riwayat menyebutkan jangan sampai dijadikan rumahmu seperti kuburan. Kita rajin sholat di masjid tapi kita nggak pernah sholat di rumah. Kita rajin membaca Al-Quran di masjid tapi kita tidak pernah membaca Al-Quran di rumah. Lalu apa yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita? Nah, lalu kembali lagi kepada situasi sekarang Masjidil Haram. Apakah ketika Masjidil Haram ditutup lalu kita menghentikan niat untuk beribadah? Lalu menghentikan niat kita untuk berumrah atau berhaji? Salah besar. Kenapa? Karena sesungguhnya nilai ibadah umrah dan haji tidak harus sampai ke Baitullah. Ya? Dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang yang sudah berniat haji pun, lalu dalam perjalanannya meninggal sebelum berhaji, maka sesungguhnya dirinya sudah mendapatkan fadilah atas pahala haji. Sekarang begini Mbak Putri, kita ini belum berhaji. Baru niat mau berhaji, lalu kita mendaftar, itu saja secara moral keimanannya berubah. Artinya sudah dianggap niat itu betul-betul dilaksanakan, ditunaikan. Kita sudah menunaikan, tetapi apa yang terjadi pada diri individu ketika dirinya sudah mendaftar haji, dalam nilai ibadah sehari-hari pun dia akan berubah. Betul. Nah, artinya apa? Kita ini jangan menunggu haji kalau kita sudah siap. Kita ini jangan menunggu ibadah kalau kita merasa butuh. Ini kan lucu. Ini tajam juga. Ketika kita ini beli rumah, beli mobil, lalu kita punya hutang, lalu terjerat dalam masalah hutang, lalu Allah diseret-seret. Dengan cara apa? Ketika kita berdoa, ya Allah bebaskan hambamu ini dari hutang. Padahal Allah kan gak ada urusannya. Kenapa Allah dilibatkan dalam urusan utangmu? Nah, tetapi beda dengan orang-orang yang mempunyai keimanan. Kita mendekat kepada Allah, kita berhaji karena Allah, maka rezeki akan mengikuti. Kita membeli rumah karena Allah, kita membeli mobil karena Allah, maka rezeki akan mengikuti. Termasuk untuk menunaikan ibadah haji. Betul. Karena Allah. Jadi sesuatu ketika kita menempatkan Allah di atas segala-galanya, maka tidak ada hal yang tidak mungkin. Nah, jadi di sini yang patut menjadi renungan kita, pada saat pandemi ini,
sebaiknya apa yang dilakukan oleh setiap manusia. Nah, kan begitu ya. Dalam Kita situasi, sebagai manusia ini pada saat situasi pandemi ini baiknya ngapain sih? banyak orang mengalami kesulitan, biasanya akan berserah, pasrah. Nah, ada orang yang ekonominya semakin sulit, ada yang usahanya semakin sempit, ada yang pegawai sampai di PHK. Betul. Nah, kenapa kok kita harus bersedih? Kita bersedihnya bukan karena wabah, tapi karena ego diri kita. Lah kalau saya di PHK kan saya nggak punya gaji. Kalau bisnis saya sepi kan saya nggak bisa foya-foya. Kan saya nggak bisa liburan. Kan saya nggak bisa membeli harta yang lebih banyak. Nah itu kan kita memenuhi ego kita. Nah kenapa kita nggak melihat dalam sisi, oh iya alhamdulillah gara-gara pandemi saya nggak perlu liburan jauh-jauh. Saya semakin lebih banyak kumpul dengan keluarga. Sekarang saatnya saya bisa melihat anak saya berjamaah. Saya bisa sholat di rumah bareng dengan istri dan anak saya. Kalau itu yang dilihat, maka akhirnya rasa syukur. Kita nggak usah mikir, Gusti Allah pasti akan menjamin setiap makhluknya. Selama mau berusaha. Betul. Jadi kita nggak usah aneh-aneh. Makanya sekarang justru ketika kita menghadapi masa pandemi, seharusnya setiap manusia lebih mendekat kepada Allah. Kenapa? Ya, kita sekarang mau baliknya kemana lagi kalau nggak ke Allah. Makanya nggak ada alasan bagi diri kita gara-gara pandemi daftar haji ditunda. Itu keliru. Pendapat yang keliru. Justru situasi bahagia ataupun tidak, saatnya kita daftar, ya daftar saja. Rezekinya dari mana? Allah yang akan mengaturnya. Maka kenapa tabung haji umroh hadir, tidak mengenal waktu, setiap saat selalu mengingatkan kepada saudara-saudara saya, ilabil khusus kaum muslimin, tentang kewajiban untuk berhaji. Nah, ketika saya mengingatkan untuk berhaji, maka pandangan seseorang akan berpikir biaya haji mahal. Tentu. Nah, disinilah tabung haji umroh memberikan solusi. Cara mudah berhaji bersama tabung haji umroh, cara mudah mendapatkan porsi haji dengan biaya yang terbatas, namun tetap bisa memiliki porsi haji dan juga bisa mempunyai rasa kebahagiaan yang luar biasa karena diri kita sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji. Ini baru pengantar kebersamaan kita pemirsa, dan saya yakin ketika Anda dengar apa yang disampaikan oleh Pak Julianto tadi, banyak momen kita kontemplasi evaluasi diri, bahwa dalam situasi suka maupun duka, sudah sewaktunya kita tetap untuk bersyukur dan mengingat bahwa berhaji bagi umat muslim adalah perintah yang datangnya dari Allah. Bagi Anda yang tertarik, saya sarankan untuk sekarang juga ketik daftar haji, pagar nama, pagar kota, kirim ke 0822 3434 3493 dan kami akan kembali usai jeda. Ada seorang bertanya, saya ini tidak mampu, apakah saya kena wajib haji? Kita sering mengukur kemampuan dalam versi kita. Padahal sesungguhnya kemampuan yang tahu itu adalah Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berhaji, adalah cukup kata, siap saya berhaji. Jadi berhajilah kita karena ini adalah perintah. Ketika kita mendengar Baitullah, sekiranya Anda jiwanya bergetar, maka sesungguhnya Anda adalah orang-orang yang terpilih. Tetapi tidak semua orang bisa menunaikan. Sempurnanya seorang muslim apabila dirinya sudah berhaji dan berumroh. Mari berhaji bersama tabung haji umroh, insya Allah mudah dan berkah. Saya belum daftar haji karena saya belum punya uang. Begitu banyak alasan orang belum berhaji karena merasa belum mampu. Padahal siapapun yang mau, maka Allah mampukan. Ingat, cukup dengan tunjuk jari, Anda bisa mendapatkan porsi haji dengan tabungan berapapun bersama tabung haji umrah.
Adalah benar bahwa untuk memiliki porsi haji, untuk mendaftar haji, harus ada tabungan awal dari calon jamaah masing-masing senilai 25 juta rupiah yang disetorkan kepada kantor Kementerian Agama. Nah, ini sebagai prasyarat untuk bisa terdaftar sebagai calon jamaah haji asal Indonesia bersama dengan persyaratan administrasi lainnya. Hari ini saya akan bertanya kepada Pak Haji Yulianto, karena tadi Pak Haji Yulianto bilang, Koperasi Syariah Tabung Haji Umroh hadir memberikan jawaban dan solusi bagi masyarakat yang begitu rindu Baitullah, baik untuk berhaji maupun berumroh, namun ternyata dari sisi finansial belum mencukupi. Betul, Mbak. Jadi kalau kita menyadari secara objektif fakta di lapangan, selama ini kan image orang ketika kaum tani, pedagang berhaji cenderung akan menjual sawah. Ya. Menjual kebun, ladang, bahkan kadang-kadang sampai menjual rumah warisan. Kenapa dijual? Karena mau dipakai mendaftar haji. Karena memang angka 25 juta yang diatur oleh pemerintah untuk mendapatkan selembar porsi haji, ini bukanlah angka yang kecil. Sebagian besar masih belum mempunyai kemampuan untuk bisa mendaftar haji secara kontan. Secara langsung cash 25 juta. Maka dari evaluasi itulah kemudian saya dan teman-teman mendirikan Koperasi Syariah Tabung Haji Umroh. Untuk apa? Untuk membantu masyarakat muslim yang selama ini mungkin punya kemampuan tetapi syarat administrasinya tidak memenuhi, sehingga banyak ditolak oleh lembaga keuangan atau perbankan. Contoh, ketika kita bicara dengan lembaga keuangan, pasti ada syarat yang namanya jaminan. BI checkingnya harus bagus, jaminannya harus lengkap, penghasilannya kepastian tiap bulan juga ada slip gaji, dan syarat-syarat yang ditentukan oleh lembaga keuangan. Nah, ini biasanya kalau bersentuhan dengan petani, ini mentok semua. Petani ditanya slip gaji nggak punya. Ditanya perkiraan penghasilannya nggak paham. Ditanya bisa nggak setiap bulan sekian, ragu-ragu. Nah, inilah kelompok-kelompok yang dirangkul oleh Tabung Haji Umroh untuk mendapatkan pembiayaan. Kenapa? Karena Tabung Haji Umroh mempunyai beberapa perbedaan dibanding lembaga keuangan. Yang pertama, visi misi dari Tabung Haji Umroh adalah menghajikan dan mengumrohkan Indonesia. Nah, ketika kita mencantumkan visi misi itu, maka konsekuensinya kita akan merangkul semua lapisan masyarakat tanpa harus membuat aturan-aturan yang menyulitkan. Sehingga Tabung Haji Umroh akan memberikan porsi haji kepada setiap muslim tanpa melihat status sosial maupun pekerjaan. Jadi siapapun Anda, apabila seorang muslim, maka Anda bisa mendapatkan porsi haji. Seperti yang saya tunjukkan ini. Nah, syarat untuk mendapatkan ini hanya cukup KTP, kartu keluarga, dan buku nikah bagi yang mendaftar berpasangan. Nah, untuk mendapatkan pembiayaannya bagaimana? Tidak ada syarat. Tidak ada jaminan, di ACC itu pasti. Jadi, nggak perlu jaminan, nggak perlu survei, ya, nggak pakai syarat yang berlebih, dan juga bila meninggal dunia lunas serta porsinya bisa diwariskan. Jadi ini kenapa kita merangkul semua masyarakat muslim, karena lewat Tabung Haji Umroh siapapun Anda bisa mendapatkan porsi haji. Bahkan ada sedikit tagline kita yang sedikit ekstrim. Apa menurut itu? Ketika kita meluncurkan program cukup dengan tunjuk jari, Anda dapat porsi. Hanya dengan tunjuk jari atau angkat tangan, mengacungkan diri, saya, maka akan dapat porsi? Ya, jadi sebetulnya nggak langsung nunjuk tak kasih. Tentunya pakai proses. Yang pertama tentunya begitu Anda tunjuk jari, Anda langsung mendaftar dulu ke SMS atau call center kita. Nanti setelah mendaftar, maka petugas kami akan menjemput dokumen. Dokumen apa yang dijemput? KTP, kartu keluarga, dan buku nikah. Hanya untuk ditunjukkan. Pada saat petugas kami datang, maka calon jamaah akan membuka tabungan
Di mana? Di bank syariah yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi ingat nih, nabungnya bukan di tabung haji umroh, tetapi di bank yang ditunjuk oleh pemerintah dan bekerja sama dengan tabung haji umroh. Itu artinya rekening atas nama jamaah? Atas nama jamaah udah pasti. Namanya tabungan haji, maka rekeningnya atas nama jamaah. Nah, nanti jamaah menabung dengan pembukaan rekening minimal 500.000, lalu kami akan memproses untuk mendapatkan porsi hajinya. Nah, setelah mendapatkan porsi haji, jamaah bisa membayarnya secara bertahap. Ada dua, bisa rutin dengan ketentuan tertentu, bisa juga disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi misalnya nih, oh saya setiap bulan bisa 1 juta. Oke, berarti setiap bulan 1 juta. Oh saya nggak bisa, kemampuan saya kalau pas lagi rame atau pas lagi sepi saya menyesuaikan. Itu juga bisa. Jadi tinggal pilih, mau yang nabung mendapatkan porsi dengan pembayaran tetap atau pembayaran disesuaikan dengan kemampuan masing-masing jamaah. Kita beri toleransi sampai 5 tahun. Nah, jadi inilah keunggulan tabung haji umroh, siapapun bisa dapat porsi haji, bahkan dengan tunjuk jari Anda bisa dapat porsi, tidak menyulitkan tapi memudahkan, tidak menjadikan beban tapi meringankan. Betul-betul sesuai tema hari ini, mudahnya berhaji bisa daftar dari rumah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Julianto selaku founder Koperasi Tabung Haji Umroh, syarat pertama daftarkan diri Anda dulu, tidak serta-merta hanya dengan tunjuk jari. Jadi saran saya apabila Anda sudah sangat tertarik, bahkan sudah merasa terpanggil untuk memiliki porsi haji, hari ini sekarang juga ketik daftar haji, pagar nama, pagar kota, langsung kirim SMS atau WhatsApp, tidak perlu menelpon ke nomor 0822 34 34 34 93. Jadi untuk Anda silahkan nanti setelah Anda SMS atau WhatsApp, pihak koperasi dari manajemen akan menghubungi Anda lewat telepon dan menjelaskan mekanisme. Itu artinya apabila ingin konsultasi dulu, bertanya dulu, terbuka peluang, Pak Haji. Sangat terbuka peluang, dan bagaimana caranya? Segmen berikutnya kita jelaskan. Wah, ini dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ada seorang bertanya, saya ini tidak mampu, apakah saya kena wajib haji? Kita sering mengukur kemampuan dalam versi kita. Padahal sesungguhnya kemampuan yang tahu itu adalah Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berhaji, adalah cukup kata, siap saya berhaji. Jadi berhajilah kita karena ini adalah perintah. Ketika kita mendengar Baitullah, sekiranya Anda jiwanya bergetar, maka sesungguhnya Anda adalah orang-orang yang terpilih. Tetapi tidak semua orang bisa menunaikan. Sempurnanya seorang muslim apabila dirinya sudah berhaji dan berumrah. Mari berhaji bersama tabung haji umroh, insya Allah mudah dan berkah. Saya belum daftar haji karena saya belum punya uang. Begitu banyak alasan orang belum berhaji karena merasa belum mampu. Padahal siapapun yang mau, maka Allah mampukan. Ingat, cukup dengan tunjuk jari, Anda bisa mendapatkan porsi haji dengan tabungan berapapun bersama tabung haji umrah. Bagi Anda yang bertanya-tanya, bahkan baru kali ini mendengar ada Koperasi Syariah Tabung Haji Umroh untuk membantu umat muslim di Indonesia yang tertarik berhaji maupun berumroh. Sebagai cerita, Pak Julianto, sesungguhnya Koperasi Tabung Haji Umroh ini sudah berdiri sejak kapan? Ya. Dan sudah berapa banyak jamaah terlayani? Jadi kalau tabung haji umroh ini hadir sudah dari tahun 2014. Di mana awalnya kita adalah PT untuk pemberangkatan umroh. Lalu 2018 menjadi koperasi untuk pembiayaan haji dan umrohnya. Jadi kalau dari tahun 2014 sampai hari ini
15.000 lebih jamaah yang sudah menginjak tanah haram. Artinya udah sampai. 15.000 Ya, sudah sampai. lebih Sudah sudah dilayani. merasakan fasilitas yang diberikan oleh tabung haji umroh. Dan ada puluhan ribu yang sudah mempunyai porsi haji dan masih menunggu antrian keberangkatan. Jadi kita sudah memberangkatkan ribuan orang berumroh dan kita juga sudah memberangkatkan ratusan orang berhaji. Ya. Tapi kalau yang mempunyai porsi haji ini jumlahnya sudah puluhan ribu. Nah, inilah bukti kepercayaan masyarakat kepada tabung haji umroh dengan segala kekurangannya. Tetapi tabung haji umroh bisa membuktikan bahwa jamaah itu bisa berangkat umroh duluan, bayarnya kemudian. Bisa mendapatkan porsi haji duluan, bayarnya kemudian juga. Saya ingin garis bawahi sekali lagi. Jadi untuk pelayanan umroh, nanti begitu Masjidil Haram mulai bisa dikunjungi oleh umat muslim yang berumroh, Tabung berangkat haji umroh dulu, langsung berangkat dulu. Iya. baru mulai menabung. Betul. Sementara untuk haji, dapat porsi dulu, baru menabung. Jadi sebetulnya tabung haji umrah ini awal didirikan untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat muslim agar ketika mendaftar haji punya ketenangan. Banyak kok yang umroh dulu, pulang umroh langsung dilunasi banyak. Yang umroh dulu, pulang umroh sampai 2 tahun baru dilunasi juga ada. Ada juga yang daftar haji karena merasa ragu-ragu bener nggak, minta dapat porsi dulu, setelah sampai rumah dilunasin ada. Jadi ini memang kita mencoba memberikan kepercayaan kepada masyarakat muslim, kalau kamu mau umroh berangkat aja dulu deh, nanti baru bayar dengan saya. Kalau kamu mau daftar haji dapat porsi dulu deh, baru nanti diselesaikan administrasinya. Kenapa seperti itu? Supaya masyarakat merasa tenang, tidak khawatir, tidak was-was. Karena kadang-kadang kita sering mendengar berita tentang banyaknya travel-travel bermasalah. Betul, Nah, betul. mudah-mudahan hadirnya tabung haji umroh masih memberikan untuk membangun kepercayaan masyarakat muslim untuk selalu optimis bahwa dirinya harus bisa berhaji dan bisa berumroh. Ini konsepnya adalah menabung. Porsi haji didapat oleh jamaah terlebih dahulu maupun nanti umroh berangkat terlebih dahulu. Bicara soal kemampuan menabung, setiap jamaah itu kan berbeda-beda. Pak Julianto tadi juga menyampaikan, boleh fleksibel disampaikan di awal atau tetap setiap bulan. Angkanya itu kisarannya mulai dari berapa tabungan yang disarankan? Kalau untuk yang fleksibel itu minimal 500.000 setiap bulan. Oke. Sampai tidak terbatas. Ya, sampai sebulan 5 juta ya boleh. Sebulan 500 ya boleh. Sebulan 700 silahkan. Nah, tapi kalau untuk yang rutin setiap bulan itu 690.000. Jadi yang 690.000 itu rutin setiap bulan. Kalau yang semampunya ya disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau saya di bawah 500, nah itu perlu ada surat persetujuan. Wah, artinya terbuka untuk Masih. beberapa profesi yang memang setiap bulan mereka hanya bisa menabung kurang dari Rp500.000. Ya, kita beberapa, mohon maaf, guru-guru ngaji banyak yang sebulan 300, 200, itu ada. Jadi kita ini tidak menggebyah uyah atau disamaratakan lah bahwa semua orang punya kemampuan yang sama. Hal yang tersulit dalam haji sesungguhnya bukan membayarnya. Sesungguhnya hal yang tersulit dalam haji adalah kemauan untuk mendaftarnya. Ya. Kalau sudah mendaftar, insya Allah bisa bayar. Buktinya apa? 99% jamaah tabung haji umroh bisa menyelesaikan kewajibannya. Alhamdulillah. Artinya apa? Setelah daftar bisa bayar. Tapi yang paling sulit adalah membangun kesadaran setiap muslim untuk daftar haji. Ini hal yang paling sulit. Kenapa? Karena memang boleh dikatakan selama saya bertahun-tahun mengajak jamaah, ini benar-benar orang-orang terpilih dan dapat hidayah. Kenapa? Oh, jangankan disuruh bayar, kadang-kadang dikasih gratis saja masih banyak yang minta diuangkan. Saya berapa kali memberikan hadiah umroh haji gratis, ujungnya yang dapat itu malah, Pak, kalau bisa ditukar uang saja. Masya Allah. Ini terjadi. Ini hanya saya. Bahkan orang tua pun banyak yang mengeluhkan itu.
anak-anak saya kalau suruh daftar haji malah mintanya itu uang. Nah, makanya inilah hadirnya tabung haji umroh ketika kita hadir untuk memberikan porsi kepada siapapun. Jadi Anda sebagai seorang muslim, pemirsa TV dimanapun berada, kalau Anda memang benar-benar ingin berhaji, daftar saja. Begitu Anda daftar, Anda punya porsi, pasti bisa bayar. Tapi kalau Anda ragu-ragu, Anda bimbang, duitnya entek, juga nggak punya porsi. Jadi saat ini dengan tunjuk jari dapat porsi, dapatkan kemudahan berhaji bersama tabung haji umroh. Begitu banyak cerita yang sudah dibagikan oleh Pak Julianto, founder Koperasi Jasa Syariah Tabung Haji Umroh hari ini untuk kita pemirsa. Dan tentu undangan ini sifatnya terbuka bagi seluruh umat muslim. Untuk Anda yang sedang menyaksikan dan merasa terpanggil, sekarang juga ketik daftar haji, pagar nama, pagar kota, kirim ke 0822 34 34 3493. Bahwa di balik peristiwa sepahit apapun yang kita hadapi, ada hikmah yang tersimpan di dalamnya. Dan sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi, pasti ada jalan keluarnya. Mudah-mudahan menjadi rezeki berkah bagi Anda untuk bisa berhaji dan berumroh bersama Koperasi Tabung Haji Umroh. Saya Rizkyani Putri undur diri, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, dan sampai jumpa tentunya bersama dengan Koperasi Syariah Tabung Haji Umroh. Pak Julianto, matur nuwun. Sama-sama Mbak Putri. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.